Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Dalimunte dengan NPM 22010101040. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membahas materi tentang morfologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pembimbing Ibu Lili Herawati Parapat, MPD. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian morfologi. Apa sih morfologi itu? Morfologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan kata terhadap golongan dan arti kata. Morfologi ini juga mengkaji tentang perubahan kata dalam suatu susunan bahasa. Langkah-langkah atau proses terjadinya morfologi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penambahan imbuhan. Yang kedua, pengulangan kata. Yang ketiga, penyingkatan atau pemendekan kata. Dan yang keempat, perubahan kelas kata. Morfologi dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, afiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Yang ketiga, perubahan intern. Yang keempat, suplisi. Dan yang kelima, modifikasi kosong. Pertama, kita akan membahas jenis morfologi afiksasi. Afiksasi atau penambahan imbuhan adalah pembentukan kata dengan cara meletakkan afiks pada sebuah kata dasar, sehingga kata yang dihasilkan disebut kata berimbuhan. Afiksasi sendiri dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, prefiks. Prefiks ini terdiri dari imbuhan ber, me, di, ter, ke, dan sel. Prefiks ini dipakai untuk kata produktif. Dengan contoh, kata berkembang. Imbuhan yang digunakan adalah ber, sementara kata dasarnya adalah kembang, jadi berkembang. Contoh lainnya, kata membaca. Imbuhan yang digunakan adalah mem, sementara kata dasarnya adalah baca. Untuk jenis afiksasi yang kedua adalah infiks. Infiks menggunakan imbuhan L, M, dan R. Infiks ini dibentuk membuat kata yang tidak produktif. Dengan contoh, kata telunjuk. Imbuhannya berada di tengah, yaitu L. Yang kedua, gemuruh. Imbuhan yang digunakan adalah M. Jenis afiksasi yang ketiga adalah sufiks. Sufiks sendiri terdiri dari imbuhan an, kan, dan i. Sufiks ini merupakan imbuhan yang berada di akhir kata. Sebagai contoh, kata berikan. Dasar katanya adalah beri. Imbuhan yang digunakan adalah kan. Jenis afiksasi yang keempat adalah konfiks. Imbuhannya terdiri dari pean, peran, kean, senya, dan beran. Konfiks ini merupakan gabungan dari afiksasi prefiks atau imbuhan yang berada di awal dan afiksasi sufiks yang imbuhannya berada di akhir. Sebagai contoh, kata kenakalan. Imbuhan yang digunakan adalah ke dan an dengan dasar kata nakal. Contoh yang lainnya adalah kata bepergian. Imbuhan yang digunakan adalah be dan an dengan dasar kata pergi. Jenis morfologi yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah suatu proses pembentukan kata dengan suatu cara bentuk dasar. Reduplikasi ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, reduplikasi penuh atau kata ulang penuh. Kata ulang yang seluruh unsurnya diulang secara utuh. Dengan contoh, kata anak-anak. Kata anak diulang 2 kali secara penuh. Contoh lainnya, kata tahapan-tahapan. Yang kedua adalah reduplikasi sebagian. Reduplikasi sebagian adalah perulangan dengan cara mengulang sebagian dari bentuk dasar atau mengulang suku kata pertama dalam suatu bentuk dasar. Contoh katanya, tetangga, leluhur, leluasa. Yang ketiga adalah kata ulang berubah bunyi.
Kata ulang berubah bunyi adalah suatu kata yang mengalami perubahan suara pada satu fonem. Contoh katanya gerak-gerik, gerak-gerik. Yang kedua, sayur-mayur. Jenis reduplikasi yang keempat adalah kata ulang berimbuhan. Contoh katanya bermain-main, sementara kata ulang dasarnya adalah main-main. Imbuhan yang digunakan adalah ber. Contoh lainnya tarik-menarik. Imbuhan yang digunakan adalah me. Jenis reduplikasi yang kelima adalah kata ulang semu. Kata ulang semu adalah kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tetapi bentuk dasar katanya menyerupai kata ulang. Sebagai contoh, kata laba-laba, ubur-ubur, kupu-kupu, empe-empe. Jenis morfologi yang ketiga adalah perubahan intern. Perubahan intern adalah pembentukan kata dengan cara mengubah struktur fonem dasar sehingga menghasilkan bentuk baru. Sebagai contoh, kata tunggalnya adalah mouse, sedangkan kata jamaknya adalah mice. Jenis morfologi yang keempat adalah suplisi. Suplisi adalah proses morfologi yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Sebagai contoh, kata sekarang, kata yang digunakan adalah go, sedangkan kata yang sudah berlalu atau pada waktu lampau, kata yang digunakan adalah when. Jenis morfologi yang kelima adalah modifikasi kosong. Modifikasi kosong atau pemajemukan adalah suatu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua buah bentuk atau satuan dasar. Sebagai contoh, kata flower dan sun. Flower artinya bunga, sun artinya matahari. Kata ini tidak bisa dipisahkan sehingga digabungkan menjadi kata sunflower yang artinya bunga matahari. Contoh lainnya adalah kata mata dan sapi. Mata di sini sebagai panca indera dan sapi adalah hewan, tetapi mata sapi digabungkan menjadi definisi telur yang digoreng. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.